Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tubuh Dante Swangsong gemetar, lalu dia berkata, Yuner berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Sejak zaman kuno, ada banyak teknik pemurnian tubuh yang memang bisa membuat orang menjadi berukuran 10 kaki atau bahkan 20 kaki. Tapi yang membuat seseorang menjadi 30 kaki adalah sesuatu yang belum pernah Dante Swangsong dengar sebelumnya. Tanyun yang berdiri di langit, dia tidak tahu bahwa Dante Swangsong sedang mengamati dirinya menggunakan kesadaran spiritual. Pada saat ini, kekuatan spiritual beratribut kayu seperti naga hijau melesat ke arah Tanyun. Segera setelah itu, kekuatan spiritual beratribut air, api, dan tanah juga muncul dari awan gelap menuju Tanyun satu demi satu. Tanyun membuka tangannya dan membiarkan 4 kesengsaraan surgawi dengan atribut yang berbeda-beda menghantam dadanya dengan keras. Yang pertama, kesengsaraan surgawi beratribut kayu yang menghantam dada Tanyun lalu menghilang. Segera setelah itu, kesengsaraan surgawi beratribut air, api, dan tanah satu demi satu menghantam dada Tanyun, lalu mereka semua menghilang. Kemudian, awan gelap mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut angin yang berbentuk seperti naga. Itu merupakan kesengsaraan surgawi beratribut angin yang melaju ke arah Tanyun. Ketika kesengsaraan surgawi beratribut angin menghantam Tanyun dan menghilang, Tanyun masih berdiri tegak. Tubuhnya mengeluarkan darah, tapi itu bukan masalah besar. Pada saat ini, awan gelap mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut guntur yang langsung mengenai tubuh Tanyun. Tanyun terpental beberapa ratus kaki dan memuntahkan seteguk darah, serta wajahnya sedikit memucat. Setelah menyekat darah dari sudut mulutnya, Tanyun terbang menuju kesengsaraan surgawi. Melihat adegan itu, Dante Swangsong yang mengamati Tanyun menggunakan kesadaran spiritual menjadi sangat ketakutan. Dante Swangsong berkata, "Bocah gila, mengapa kamu tidak berlutut? Dengan begitu, kekuatan kesengsaraan surgawi akan menjadi 80%. Bahkan jika kamu tidak berlutut, kamu bisa selamat dari kesengsaraan surgawi hanya dengan berdiri. Dengan cara itu, kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi 90%. Tetapi bocah bau ini justru memilih terbang menuju kesengsaraan surgawi. Itu artinya, dia akan menghadapi 100% kekuatan kesengsaraan surgawi." Pada saat ini, hati Dante Swangsong penuh dengan kebingungan. Tentu saja, Dante Swangsong juga tidak akan mengerti mengapa Tanyun melakukan hal itu. Selanjutnya, Dante Swangsong merasakan melalui kesadaran spiritualnya bahwa kekuatan spiritual beratribut waktu yang sangat kuat menuju ke arah Tanyun. Tanyun yang seperti raksasa menyemburkan darah, lalu tubuhnya terpental ke tanah dengan keras. Tanyun yang terluka meraung marah. Dia berdiri dan terbang ke langit. Awan gelap mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut kematian. Kesengsaraan surgawi beratribut kematian itu sepanjang 2000 kaki. Dia dipenuhi aura penghancur dan menyelimuti Tanyun. Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi serius. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk Tanyun patah dan dia menyemburkan darah dari mulutnya. Lalu dia terjatuh ke bawah. Awan gelap mengeluarkan seberkas cahaya penuh dengan nafas kehidupan. Tulang rusuk dan luka Tanyun yang patah dengan cepat mulai pulih. Dante Swangsong menemukan Tanyun pulih dari luka-lukanya dengan sangat cepat. Lalu dia berkata dengan tidak percaya, "Kesengsaraan surgawi macam apa ini?" Ternyata kesengsaraan surgawi beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian. Merupakan kesengsaraan surgawi bersifat penghancur. Lalu kesengsaraan surgawi cahaya menyembuhkan Yuner. Pada saat ini, Tanyun berdiri di langit dan diselimuti kekuatan cahaya. Sementara cederanya pulih dengan cepat,
Tanyun memejamkan matanya dan merasakan bahwa alam jiwa suci pertama miliknya berubah menjadi alam jiwa Hongmeng pertama. Itu artinya Tanyun berhasil menerobos ke alam jiwa tingkat pertama. Pada saat ini, awan gelap dengan ukuran 30.000 mil yang berada di atas gunung menghilang. Tanyun yang mengenakan pakaian compang-camping tersenyum. Aura alam jiwa tingkat pertama meledak dari tubuh Tanyun, membuat ribuan mil ditutupi dengan retakan-retakan spasial. Tanyun mengangkat kepalanya dan bergumam di dalam hatinya. Aku membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk melangkah dari alam jiwa roh janin, alam jiwa janin, alam pemurnian jiwa, alam jiwa ilahi, dan alam jiwa suci. Lalu sekarang aku akhirnya sampai di alam jiwa. Dalam 30 tahun terakhir, aku telah mengalami keadaan hidup dan mati. Untuk semua kebencian, aku Tanyun pasti akan membalas semua makhluk di alam abadi yang telah mengkhianatiku. Di atas alam jiwa adalah alam nadi ilahi, alam domain ilahi, dan alam eklusion. Bagi kebanyakan manusia fana, alam nadi ilahi, alam domain ilahi, dan alam eklusion adalah 4 ranah yang sulit dilintasi. Tetapi bagiku, aku pasti dapat melewatinya. Memikirkan hal itu, Tanyun mengeluarkan air mata dan berkata, Luxuan, bahkan jika gunung dan sungai hancur, serta matahari dan bulan hancur, kamu akan selalu menjadi istriku. Balas dendam ini tidak peduli seberapa keras atau lelahnya, tidak peduli seberapa sulit di masa depan, aku tetap akan melakukannya. Suaner, jangan khawatir. Paling lama 50 tahun, aku pasti akan membawamu pulang dari bongkahan es kuno yang ada di istana jiwa ilahi. Tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran manusia normal. Pada saat berikutnya, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju lembah berjasa nomor 1. Dan Te Song Song menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa Tanyun yang berada di alam jiwa tingkat pertama kecepatannya mendekati orang di alam jiwa tingkat ke-7. Setelah terkejut, dan Te Song Song tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata, menantu yang baik, menantu yang baik. Shen Qingfeng tampak kebingungan dan berkata, Kepala Sekte, apakah kamu mempunyai menantu? Dan Te Song tersenyum dan berkata, aku barusan hanya sembarangan bicara. Setelah Tanyun kembali ke istana di lembah berjasa nomor 1, dia memanggil kera iblis dan singa naga emas. Selanjutnya, Tanyun membuka lantai 5 dan 6 dari pagoda suci. 1 hari untuk membuka lantai 5 membutuhkan 400.000 batu roh tingkat tinggi, dan 1 hari di dalamnya setara dengan 3,5 bulan di dunia luar. 1 hari membuka lantai 6 akan menelan biaya sebanyak 500.000 batu roh tingkat tinggi. 1 hari di dalamnya setara dengan 4 bulan di dunia luar. Tetapi untuk Tanyun, dia sekarang memiliki banyak batu roh tingkat tinggi. Jadi tentu saja dia tidak akan khawatir tentang batu roh. Tanyun memasukkan batu roh tingkat tinggi ke dalam lantai keempat dan meminta singa naga emas untuk berkultivasi di dalamnya. Tanyun juga menempatkan batu roh tingkat tinggi ke dalam lantai 5, lalu membiarkan kera iblis berkultivasi di dalamnya. Pada akhirnya, Tanyun menempatkan 10 miliar batu roh tingkat tinggi di lantai ke-6. Lalu dia duduk bersila dan berkultivasi. Tanyun tidak mengolah tubuh tirani Hongmeng ke tahap awal tingkat ke-6, tetapi akan menerobos ranah terlebih dahulu. Di dalam pagoda, 60 tahun kemudian, Tanyun akhirnya menyentuh penghalang alam jiwa tingkat kedua. Tanyun mulai melahap energi spiritual langit dan bumi lebih banyak. Segera, perubahan terjadi. Jiwa suci kedua miliknya menjadi jiwa Hongmeng kedua. Itu berarti Tanyun menerobos ke alam jiwa tingkat kedua. Setelah 70 tahun lagi, Tanyun menerobos ke alam jiwa tingkat ketiga. Setelah itu, Tanyun butuh 90 tahun lagi untuk memasuki alam jiwa tingkat keempat. Butuh 120 tahun untuk dipromosikan ke alam jiwa tingkat kelima.
butuh 140 tahun untuk dipromosikan ke alam jiwa tingkat ke-6. Artinya, Tanyun menghabiskan 480 tahun di dalam pagoda suci, dan akhirnya dari alam jiwa tingkat pertama menjadi tingkat ke-6. Tanyun yang sedang duduk bersila, dia membuka matanya. Tanyun menggerakkan tubuhnya dan terdengar suara tulang. Suara itu disebabkan oleh Tanyun yang tidak bergerak selama 480 tahun. Kalau Mimin setengah hari aja dah mumet guys. 480 tahun di dalam pagoda suci, itu hanya 4 tahun di dunia luar. Pada saat ini, hanya ada 4,5 bulan tersisa sebelum Tanyun melawan putra dan putri suci. Tanyun berkata, 4,5 bulan di dunia luar, itu artinya masih ada 45 tahun di dalam pagoda suci lantai ke-6. Saatnya untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng. Waktu berlalu, Tanyun akhirnya mencapai tubuh tirani Hongmeng tahap kecil tingkat ke-6. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata sub suci tingkat menengah hanya dengan tangan kosong. Tanyun berkata, garis keturunan Hongmeng, kristal Hongmeng aktifkan. Saat ruang di pagoda bergetar, tubuh Tanyun bersinar dengan cahaya keemasan. Dan kemudian, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30 kaki. Selain rambutnya, tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal emas. Tubuh Tanyun menyusut kembali. Kemudian dia mengeluarkan jubah hijau dari cincin Qiangkun dan memakainya. Tanyun berkata, sekarang aku telah memasuki alam jiwa tingkat ke-6. Dan tubuh tirani Hongmeng telah dipromosikan ke tahap kecil tingkat ke-6. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku. Setelah mengambil keputusan, Tanyun terbang keluar dari pagoda suci. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya yang mencangkup area seluas 1,5 juta mil. Dalam keadaan normal, kesadaran spiritual di alam jiwa tingkat pertama dapat mencangkup radius 200.000 mil. Tingkat kedua mencangkup 300.000 mil. Tingkat ketiga 400.000 mil. Tingkat keempat 500.000 mil. Tingkat kelima 600.000 mil. Tingkat keenam 700.000 mil. Tingkat ketujuh 800.000 mil. Tingkat kedelapan 900.000 mil. Tingkat ke-9 1 juta mil. Adapun orang di alam jiwa tingkat sempurna, kesadaran spiritualnya mencangkup radius 1,2 juta mil. Lalu orang di alam nadi ilahi tingkat pertama mencapai 1,4 juta mil. Tingkat kedua bisa mencapai radius 1,6 juta mil. Pada saat ini, Tanyun yang berada di alam jiwa tingkat ke-6 memiliki jiwa yang hampir mendekati alam nadi ilahi tingkat kedua. Jiwa yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semakin tinggi ranah Tanyun, semakin gila tantangan lompatannya. Dengan kekuatan jiwa Tanyun saat ini, dia dapat mengalahkan orang di alam nadi ilahi tingkat pertama dengan mudah. Tanyun menarik kesadaran spiritualnya, lalu dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Satu langkah melintasi 1000 mil. Kecepatannya lebih cepat daripada orang di alam nadi ilahi tingkat kedua. Tanyun berkata, setengah bulan lagi, aku akan melawan para putra dan putri suci. Setelah mengambil keputusan, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti lapangan berjasa yang seluas 30.000 mil. Tanyun berkata, sepertinya Mengyi dan yang lainnya belum keluar dari gulungan ruang dan waktu. Tanyun merenung. Kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Shen Qingfeng. Tetua kedua, apakah divisi berjasa baik-baik saja? Shen Qingfeng yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit. Lalu dia membungkuk dan berkata, Kepala Sekte Muda, semuanya baik-baik saja. Namun Feng Yun, leluhur dari divisi formasi, dia datang setahun yang lalu dan meminta bawaan ini untuk memberitahumu bahwa setelah kamu keluar dari pengasingan, kamu harus pergi ke divisi formasi Gerbang Suci.
Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Ya, aku tahu. Aku akan memikirkannya. Ngomong-ngomong, Tetua Sen, tidak perlu sopan di depanku." Sen King Feng tersenyum ramah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bocah bau yang dulunya adalah seorang murid tukang di divisi pil gerbang dalam, kini telah menjadi sosok yang hebat. Tanyun berkata, "Tetua, apakah ada berita dari 9 divisi lainnya?" Sen King Feng berkata, "Kepala Sekte Muda, hampir semua orang di 9 divisi lainnya. Mereka mengatakan bahwa kamu akan mati dalam melawan Putra Suci dan Putri Suci." Pada saat ini, Tanyun berkata dengan santai, "Tidak apa-apa. Mereka dapat mengatakan apa yang mereka suka. Oh, ngomong-ngomong, apakah Subing, Meng Yi, dan yang lainnya masih berkultivasi?" Sekarang Tanyun adalah kepala Sekte Muda, jadi dia bisa langsung memanggil nama Sen Subing. Setelah Sen King Feng menjawab, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Namun, gadis Ruksui, dia keluar dari sekte untuk menemui kakak perempuannya." Tanyun bergumam, "Apakah Yukin ada di sini?" Setelah bergumam, Tanyun berkata, "Tetua kedua, aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu." Tanyun terbang ke istana di lembah berjasa nomor 1. Dia memutuskan untuk memeriksa ranah kera iblis dan singa naga emas. Kemudian, dia akan pergi ke gerbang gunung untuk menemui Nanggong Yukin. Kesadaran spiritual Tanyun memasuki pagoda suci lantai keempat dan menemukan bahwa singa naga emas telah dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-6. Itu setara dengan orang di alam jiwa tingkat ke-6. Adapun kera iblis di lantai kelima, tubuhnya memancarkan aura periode pertumbuhan tingkat ke-7. Itu setara dengan orang di alam nadi ilahi tingkat ke-6. Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajah Tanyun menjadi berubah. Lalu dia bergumam, "Ada yang aneh. 10 tahun yang lalu, ketika Yukin dan aku berpisah, aku menyuruhnya berlatih. Bagaimana dia bisa muncul di gerbang luar sekte suci Huangfu? Bahkan jika dia datang, dia pasti tidak hanya mencari Ruksui, tetapi juga aku." Memikirkan hal itu, Tanyun berkata dengan keras, "Kera tua, cepat keluar." Tanyun mengetahui bahwa Nanggong Ruksui bukan hanya cucu muridnya, tetapi juga calon adik ipar perempuannya. Jadi itu membuat Tanyun khawatir. Oke guys, Mimin ingetin ya, Sen Subing adalah murid Tanyun dan Nanggong Ruksui murid Sen Subing. Jadi Tanyun memanggil Nanggong Ruksui sebagai cucu murid. Oke, kita lanjut. Setelah gerbang pagoda lantai 5 dibuka, seberkas cahaya ungu hitam muncul dan berubah menjadi kera iblis di depan Tanyun. Lalu dia berkata, "Tuan, ada apa?" Tanyun berkata, "Nanggong Ruksui seharusnya dalam bahaya. Cepat ikuti aku." Kera iblis tiba-tiba menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, dan dia masuk ke dalam pikiran Tanyun. Ketika Tanyun terbang keluar dari istana, pagoda suci berubah menjadi seukuran beras dan terbang ke dalam botol giok yang ada di aula istana. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, gerbang istana dilindungi oleh formasi pelindung. Kemudian, Tanyun yang sangat cemas berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setelah beberapa saat, Tanyun muncul di lapangan berjasa. Dia menatap Sen King Feng dan berkata dengan cemas, "Tetua, apa ranah Ruksui saat ini? Lalu berapa lama dia pergi? Dan apakah ada orang yang menemaninya atau tidak?" Sen King Feng memandang Tanyun yang sedang terburu-buru, lalu dia berkata dengan jujur, "Kepala Sekte Muda, Ruksui sekarang berada di alam jiwa tingkat ketiga, dan dia telah pergi selama 9 jam. Ketika dia meninggalkan divisi berjasa, Yuan Feng Yun mengirim 5 diaken penegak hukum di alam jiwa tingkat ke-7 untuk melindunginya. Kepala Sekte Muda, memangnya apa yang terjadi?" Tanyun berkata, "Tetua kedua, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Setelah itu, Tanyun menuju gerbang alam rahasia divisi berjasa terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Tanyun menggertakkan gigi dan berkata,
Siapa yang berpura-pura menjadi Yukin dan menipu Rukshui? Keratua, bawa aku ke gerbang luar sekte suci Huangfu. Kera iblis keluar dari dada Tanyun. Kemudian, setelah Tanyun menggunakan jubah dingin napas kura-kura, dia menginjak bahu keratua dan membiarkan kera iblis melesat dengan sangat cepat. Di luar gerbang alam rahasia divisi berjasa, Yuan Fengjun yang sedang duduk bersila di lautan awan, dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah gerbang dibuka, seberkas cahaya terbang keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Yuan Fengjun yang berada di alam nadi ilahi tingkat kelima berkata, itu sangat cepat. Dia yakin bahwa kecepatan orang yang baru saja melintas setidaknya 3 kali lebih cepat dari dirinya. Dia ingat dengan jelas bahwa kecuali paman kedua dari Dan Tai Swangsong, yaitu Dan Tai Long, tidak akan ada orang yang lebih cepat dari dirinya di divisi berjasa saat ini. Namun, dari sosok yang terbang tadi, dia samar-samar bisa melihat bahwa itu pasti bukan Dan Tai Long. 1 jam kemudian, setelah kera iblis terbang keluar bersama Tanyun, ia naik ke udara dan melayang di langit. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah beberapa saat, Tanyun menemukan 4 mayat tergeletak di pegunungan yang berjarak 500.000 mil di utara. Dari pakaian mayat, dapat dilihat bahwa keempat orang itu adalah diaken penegak hukum gerbang suci. Tanyun bergumam, Rukshui, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kakakmu? Tanyun terus melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menemukan jejak nanggung Rukshui. Ketika kesadaran spiritualnya meluas hingga 700.000 mil ke utara, dia menemukan diaken penegak hukum yang kehilangan lengan kanannya, dan Nanggung Rukshui sedang menaiki perahu roh. Wajah Nanggung Rukshui pucat dan dia sekarat. Dadanya, lengan kanan, lengan kiri, dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lusinan luka pedang yang mengejutkan. Pada saat ini, 30.000 mil jauhnya di belakang diaken penegak hukum, ada sebuah perahu roh yang membawa 30 pria bertopeng hitam. Tanyun melihat melalui kesadaran spiritualnya bahwa 10 dari mereka berada di alam jiwa tingkat ke-7, lalu 20 lainnya di alam jiwa tingkat ke-6. Tanyun menemukan bahwa perahu roh yang dikemudikan oleh diaken penegak hukum adalah senjata sub terhormat tingkat atas, sedangkan perahu roh yang membawa 30 pria bertopeng hitam adalah senjata sub terhormat tingkat tinggi. Jelas bahwa kecepatan perahu roh 30 pria bertopeng hitam lebih cepat daripada diaken penegak hukum. 1 jam kemudian, diaken penegak hukum yang melarikan diri tampak putus asa. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya di alam jiwa tingkat ke-7, dia tidak bisa melindungi Nanggung Rukshui sama sekali. Diaken itu berkata, aku adalah diaken dari penegak hukum gerbang suci. Jika kalian berani menghabisiku, kalian juga akan mati. Mendengarkan hal itu, salah satu pria bertopeng hitam berkata, Wang Yuan, selama kamu menghabisi Nanggung Rukshui, aku akan melepaskan dirimu. Wang Yuan yang kehilangan lengan kanannya, dia memegang pedang besar di tangan kirinya. Dia menunjuk 30 pria bertopeng hitam dan berkata, karena aku telah diperintahkan untuk melindungi Nanggung Rukshui, aku pasti tidak akan menghabisinya. Seorang pria bertopeng hitam di alam jiwa tingkat ke-7. Dia melihat ke samping ketiga pria bertopeng hitam dan berkata dengan dingin, habisi Wang Yuan, lalu habisi Nanggung Rukshui. Setelah ketiganya menjawab, mereka menuju perahu roh milik Wang Yuan. Salah satu dari mereka menukik ke bawah dan mengayunkan pedangnya ke arah leher Nanggung Rukshui yang sekarat. Jika Nanggung Rukshui terkena serangan itu, dia dipastikan akan mati. Dan 2 pria bertopeng hitam lainnya, mereka menyerang Wang Yuan. Wang Yuan berteriak, Nanggung Rukshui, cepat bangun. Ketika Nanggung Rukshui membuka matanya, dia tampak sangat ketakutan. Tiba-tiba, raungan marah datang dari langit. Tanyun menukik ke bawah. Tangan kanannya meraih pedang yang menuju leher Nanggung Rukshui.
Tanyun mematahkan pedang dengan paksa. Pria bertopeng hitam berteriak, "Tidak mungkin. Pedangku adalah senjata subsuci tingkat rendah. Bagaimana kamu bisa mematahkannya?" Tanyun berbalik, tangannya yang memegang pedang yang patah dimasukkan ke tenggorokan pria bertopeng itu. Lalu tangan kanannya meninju kepala pria bertopeng hitam itu. Ketika 7 jiwa keluar dari kepalanya, mereka langsung dihancurkan oleh Tanyun. Pada saat ini, Wang Yuan di sisi lain dari perahu roh. Dia tidak bisa menahan dua pria bertopeng hitam yang menyerang dirinya. 27 pria bertopeng hitam lainnya. Mereka mengetahui bahwa orang yang datang adalah Tanyun. Sebelum mereka melakukan sesuatu, sebuah tongkat raksasa melesat ke arah mereka. Tidak lama kemudian, tubuh mereka hancur berkeping-keping. 27 pria bertopeng hitam dihabisi oleh satu serangan dari kera iblis. Pada saat ini, dua pria bertopeng hitam yang menyerang Wang Yuan berteriak dengan panik. Lalu mereka terbang melarikan diri. Tanyun menghilang dan langsung melintasi jarak 100.000 kaki. Lalu dia mencekik dari belakang salah satu pria bertopeng hitam. Namun, pria bertopeng yang dicekik oleh Tanyun, tiba-tiba dia langsung mati. Jelas dia menghabisi dirinya sendiri. Tanyun melihat ke belakang dan memerintahkan kera iblis untuk menghabisi pria bertopeng satunya lagi. Sebelum kera iblis bergerak, pria bertopeng hitam yang terakhir berkata, "Tanyun, kamu sialan. Kamu akan mati cepat atau lambat. Kamu tidak akan tahu siapa orang yang memerintahkan kami." Setelah selesai berbicara, pria bertopeng hitam itu mengeluarkan seteguk darah. Dia juga menghabisi dirinya sendiri. Itu menandakan bahwa mereka setia kepada orang yang telah menyuruh mereka. Oke guys, kalau suara Mimin kurang jelas dan ada bunyi-bunyi hujan, maklum ya. Kalau nunggu hujan sampai reda bisa-bisa nggak upload video nih. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.